Hai, how are you guys? Back in with me, Smita, dan kali ini kita bakal sharing-sharing tentang jam tangan ya guys. Seperti kalian lihat di depan sini, ini adalah jam tangan yang gue punya lah ya. Kita bagi-bagi sharing-sharing pengalamannya aja gitu. Soalnya gini, kemarin tuh sebenarnya gue udah bikin unboxingnya, tapi kebetulan hard disk gue itu sialnya ya gitu ya. Rusak gitu, tiba-tiba rusak ketika gue masukin foto gitu ya. Gue tinggal, pas kemudian gue lihat lagi, itu udah rusak, udah ngehang gitu, komputernya udah freeze gitu, dan masuk ujung-ujung masuk BIOS gitu loh. Dan akhirnya setelah gue cek akhirnya rusak, dan nggak bisa diperbaiki lagi harddisknya. Gue kirim balik ke Western Digitalnya, dan akhirnya dapat penggantian, tapi datanya hilang semua. Jadi semua file-file YouTube, file foto semuanya hilang semua guys. I'm sorry about that. So kita bikin lagi ini dari scratch dari awal. So let's just start it up. Oke guys, sebenarnya ngomong-ngomong tentang jam tangan ini, gua sebenarnya bukan orang yang memakai jam tangan selalu gitu ya. Karena sejak ada smartphone ini, fungsi jam tangan itu udah kurang di hidup gue gitu loh. Karena gue udah jarang lihat jam tangan, lihat waktu dengan begini lagi gitu loh. Karena sekarang udah ada waktu yang selalu precise, yaitu di handphone gitu ya, di smartphone ya, waktunya selalu pas gitu loh. Tapi kemudian jam tangan ini berubah menjadi fungsinya menjadi aksesoris buat gue gitu loh. Ini pelengkap busana, jadi ke fashion aja gitu. Jadi gue ini bukan apa namanya ya, bukan entusias jam gitu loh. Seperti kalian lihat, brand-brand ini adalah brand-brand yang cukup murah, terjangkau, tidak mahal-mahal yang gimana-gimana, nggak sampai ratusan juta, nggak sampai puluhan juta gitu. Karena gue nggak mau spending money di jam tangan, karena gue masih butuh yang lain-lainnya gitu loh. Kayak misalkan kalau punya duit, gue mau mendingan beli kamera baru atau lensa baru, atau misalkan alat produksi baru gitu lah, kayak drone atau segala macem buat nunjang produksi, daripada jam tangan gitu loh. Ke situ arahnya. Makanya jam tangan gue yang di sini juga ya fashion watch gitu loh. Nanti gue kasih bahas satu-satunya juga. Dan ini itu adalah banyak kan homage ya. Tulisannya homage. Dan ini menurut gue cukup menarik gitu loh. Fenomena homage ini cukup menarik karena kita bisa dapat bentuk jam tangan yang mahal itu dengan yang ratusan juta gitu kan, yang miliaran. Tapi kita ngeluarinnya nggak sebanyak itu gitu, dengan merek yang berbeda tentunya. Bukan KW ya, bukan misalkan ini Rolex, kamu beli tiruannya namanya Rolex juga gitu loh, bukan. Nanti gue cerita lagi tentang itu. Dan tentang jam-jam ini adalah jam yang udah gue pakai, tapi ada yang belum juga, yang ini belum gue pakai karena ini terakhir datangnya. Kalau yang ini udah ada 2 bulanan gitu ya. Jadi gue bakal ceritain experience gue memakai jam tangan ini ya. Oke guys, agak sedikit cerita ya tentang jam tangan ini. Jadi kalau jam tangan itu ada yang murah sampai ada yang mahal banget, yang miliaran gitu ya, yang ratusan juta gitu ya. Dan kemudian ada barang-barang KW-nya gitu loh, barang-barang tiruannya. Nah, yang kalau misalkan kayak sebagai contoh kita Rolex ya. Rolex kan kalau kalian lihat harganya kan ratusan juta tuh. Ada yang kalau di Tokopedia aja ada yang 250 juta, ada yang ya sekian lah, ratusan juta pokoknya. Nah, kemudian ada barang-barang klon, namanya klon 1:1. Nah, itu jadi dia ngopi banget, si jam tangan Rolex itu mirip banget gitu loh, dengan skalanya 1:1 gitu. Meskipun kualitasnya memang beda gitu lah pada akhirnya. Karena kalau sama ya mahal juga. Well, kayak misalkan si Rolex itu dia jual sekitar 250 juta gitu ya. Kemudian si klon 1:1-nya dia jualnya 10 jutaan gitu loh. Mungkin ada beberapa bagian yang terlihat kurang rapi aja gitu. Jadi si klon 1:1 ini dia mirip banget, semuanya detailnya mirip benar-benar dibuat sedemikian rupa untuk semirip itu gitu loh. Untuk dengan jam tangan yang referensinya gitu loh. Dan dengan merek yang sama, Rolex gitu. Kemudian harganya sekitar di 10 jutaan. Nah, kemudian ada lagi jam tangan kayak gini. Kayak ini Pagani Design. Dia bikin jam-jam homage.
dan harganya di bawah 2 jutaan gitu. Dan tentunya hadir dengan beberapa kekurangan gitu loh. Karena apa? Karena ya harganya murah tadi ya. Untuk menekan produksi itu ada banyak hal yang bisa kita nggak dapat gitu loh. Jadi jangan ngarepin semuanya plug seperti Rolex gitu. Kayak di sini mungkin tampilannya sama tapi bakal ada yang beda gitu loh. Nah oke, seputar Omas itu ya kayak gitulah. Jadi Omas itu dia desainnya itu sama, bentukannya sama kayak jam referensinya, tapi dia tetap dengan mereknya dia gitu, dengan perbedaannya dia, atau mungkin dengan ciri khasnya dia gitu loh. Tergantung untuk berapa persennya itu tergantung dia lah. Dia mau ngopi semuanya atau sebagian, kayak misalkan konsep warna atau konsep apa gitu kan, diambil ke produknya dia gitu loh, untuk jadi dijual sebagai produknya dia. Tapi bukan KW ya jadinya gitu loh, tapi niru aja gitu. Bang, itu kan jadinya plagiat gitu loh. Ya iya, memang jatuhnya begitu, plagiat, tapi ya gimana ya, akan selalu kontroversi ya, karena gini, gak semua orang bisa beli Rolex yang semahal itu gitu. Oke? Itu suatu poin. Jadi untuk orang-orang lain yang pengen bentukannya kayak begitu, itu si Pagani Design ini atau merek-merek yang emas lain itu mereka bikin versi mereka gitu, dengan harga mereka gitu, dengan target market mereka gitu loh. Nah gitu. Terus bang, ntar orang-orang nggak beli Rolex lagi? Nggak dong. Orang yang beli Rolex nggak bakalan beli Pagani Design gitu loh. Itu kalau mereka memang pengen gitu ya, memang pengen lihat, penasaran nih, oh ya mirip gitu ya. Tapi ya nggak mungkin mereka pakai juga, karena apa? Karena kalau misalnya lo udah sanggup beli Rolex ya, di situ kan ada prestisnya gitu loh. Jadi ketika lo ketemu sama orang, prestisnya jadi beda gitu, karena lo pakai Rolex gitu loh. Nah kalau gue kan masih pakai Pagani Design gitu kan. Jadi gue cuma perlu bentukannya aja gitu, sebagai pelengkap jadi fashionnya gitu, style gue gitu loh, kayak gitu, penunjang style. Nah itu, jadi almost kayak work of art, kayak gelang gitu. Kalau di gue jatuhnya kayak gitu, jadi kayak gelang aja, aksesoris. Dan karena untuk waktu pun, karena gue masih bakal lihat smartphone gitu untuk lebih tepatnya gitu. Meskipun si jam tangan ini juga sebenarnya cukup oke gitu loh, nggak apa-apa. Jam tangan paling awet yang gue beli tuh ini adalah jam tangan Swiss Army. Ini gue beli zaman apa ya, zaman dulu banget. Mungkin umurnya sekarang udah berapa, 16 tahun apa lebih kayak gitu ya. Jadi beli sama temen gue, Pak Jo. Bro, ini jam tangannya masih hidup sekarang nih bro, gue beli sama lo ya. Bukan sama dia, tapi bareng dia. Belinya gue bareng dia, gue minta antar dia. Jo, gue anterin gue beli jam dong Jo, gue pengen beli jam yang awet gitu, yang ya sekali beli ini aja gitu, karena gue nggak terlalu suka pakai jam juga gitu. Bukan nggak terlalu pakai jam, nggak terlalu suka beli jam tangan gitu loh. Ya sampai sekarang masih hidup. Soalnya emang kacanya ada beberapa kali pecah, tapi ya bisa diganti gitu loh. Apalagi sekarang kalau misalkan bisa ganti dengan sapphire sintetis juga kalau sekarang gitu loh. Dan nggak mahal juga, cuma 100 ribuan ya sapphire sintetis tuh. Ini suatu saat gue bakal beli ya, gue bakal pakai sapphire sintetis buat ganti ini. But so far ini bagus, masih awet, itu nggak apa-apa. Dan gue suka gitu loh, karena dia nggak karatan gitu loh. Dia apa ya, gue juga heran sih, ini harganya murah. Harganya dulu gue beli itu cuma 200 ribuan. Ini tuh 200 ribuan dan sampai sekarang masih ada, masih awet, nggak korosi gitu loh. Ini all stainless steel, solid gitu loh. Kecuali kalau ininya sih udah berapa kali gue beli. Ini juga kanvas tadinya kan kayak gini, kanvasnya gini. Cuman gue ganti karena gue nggak terlalu suka kanvas sebenarnya, karena dia bau gitu kalau misalkan keringetan. Gue orangnya banyak keringetan, banyak melakukan aktivitas. Jadi gue ganti aja. Kemudian ada kemarin ini rusak, bukan rusak jam tangan tapi catnya ngelupas, dan ininya masih bagus gitu loh. Stab milanisnya ini masih bagus, jadi gue pindahin dari situ ke sini gitu loh. Oke guys, itu sekian dari gue ya. Itu pengalaman gue tentang jam tangan ini, dan pandangan gue tentang emas, tentang jam tangan yang murah sama yang mahal gitu ya. Well, semoga bermanfaat buat kalian.
Kalian jangan lupa support gue. Subscribe ya. Share, like, comment. So do whatever you like. Yeah, so see ya.